Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat bukan? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Pertama kali kita akan mempelajari tentang atom dan molekul. Setiap benda di sekitar kita, baik benda mati atau makhluk hidup, tersusun dari partikel-partikel kecil yang disebut dengan molekul dan atom. Misalnya air, meja, biskuit, semua bagiannya terdiri dari molekul dan atom. Contoh saja air. Setiap 1 gram air terdiri dari 33 miliar triliun buah molekul air atau H2O. Nah, jika molekul H2O ini dipecah, maka satu molekul H2O ini akan terpisah menjadi 3 buah atom yang terdiri dari 2 buah atom hidrogen dan 1 buah atom oksigen. Contoh lain misalnya molekul CO2 terdiri dari 1 buah atom C dan 2 buah atom O. Jadi, apa itu atom? Nah, atom adalah bagian terkecil penyusun unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Contohnya misalnya besi. Bagian terkecil dari besi adalah atom besi yang sifatnya pasti sama seperti sifat besi. Lalu, apa itu molekul? Molekul adalah gabungan 2 atom atau lebih melalui ikatan kimia tertentu. Contohnya, atom O plus atom O menjadi molekul O2. Atom C plus 2 atom O menjadi molekul CO2. Molekul yang atom-atomnya sejenis disebut dengan molekul unsur. Contoh, O2, H2, O3, dan Cl2. Sedangkan molekul-molekul yang atomnya berbeda jenis disebut dengan molekul senyawa. Contoh, CO2, H2O, NaCl. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh molekul yang lainnya. Lambang atom atau unsur yang sekarang dipakai adalah lambang unsur yang menganut sistem Jones-Jacob Berzelius dengan aturan sebagai berikut. Pertama, setiap lambang atom atau unsur ditulis dengan 1, 2, atau 3 huruf. Kedua, lambang atom yang ditulis dengan 1 huruf ditulis dengan huruf kapital, berasal dari huruf depan nama unsur tersebut dalam bahasa Latin. Contoh adalah unsur oksigen, dilambangkan dengan huruf O besar. Yang ketiga, lambang atom yang ditulis dengan 2 huruf, maka ditulis dengan huruf kapital dan diikuti dengan huruf kecil. Contoh, magnesium disingkat menjadi M besar, G kecil. Kalsium disingkat menjadi C besar, A kecil. Dan yang keempat, lambang unsur yang ditulis dalam 3 huruf, maka huruf pertama ditulis huruf kapital. Huruf kedua dan ketiga dalam huruf kecil dan berasal dari huruf depan dan huruf berikutnya nomor atom tersebut dalam bahasa Latin. Contoh, unsur nomor 106 memiliki lambang unsur UNH atau unilhexium. Nomor 107 ditulis UNS atau unilseptium. Nah, ini adalah tabel periodik unsur yang memuat nama-nama unsur yang ada di muka bumi. Ada banyak sekali ya ternyata. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perkembangan teori atom. Nah, ilmuwan yang pertama kali pelopor untuk memperkembangkan ya teori atom yaitu bernama John Dalton. Menurut John Dalton, atom adalah bagian terkecil penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi. Atom berbentuk seperti bola pejal. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda pula. Contoh, unsur besi beda dengan unsur emas, maka atom besi pun berbeda dengan atom emas.
Atom dapat bergabung dengan atom lainnya membentuk molekul melalui sebuah reaksi kimia. Ternyata teori atom Dalton ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan perbedaan atom-atom dengan unsur yang berbeda. Yang kedua, tidak bisa menjelaskan mengenai muatan listrik. Nah, ini adalah model atom dari Dalton, ya, berbentuk bulat, pejal, dan padat. Kemudian ilmuwan yang kedua yang mengungkapkan tentang teori atom adalah J.J. Thomson, dikenal dengan teori atom Thomson atau teori roti kismis. Menurut Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Nah, kelemahan teori atom Thomson yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan muatan negatif di dalam atom. Ini adalah gambar dari model atom Thomson yang di dalamnya ada muatan positif maupun muatan negatif. Teori atom yang ketiga yaitu dari Rutherford. Nah, dikenal dengan teori atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom terdiri dari inti bermuatan positif dan menjadi pusat massa atom dan elektron yang bergerak mengelilingi inti. Nah, kelemahan teori atom Rutherford yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Ini adalah model atom dari Rutherford. Bisa kamu lihat dengan jelas ya. Yang selanjutnya dari Niels Bohr. Nah, dikenal dengan teori atom Bohr. Atom terdiri dari inti yang berisi proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral dan menjadi pusat massa atom. Dan juga ada elektron yang bergerak mengelilingi inti pada kulit-kulit yang berbeda tingkat energinya. Ini adalah model atom Bohr, di mana ada neutron dan proton ya yang bermuatan positif menjadi inti atom, kemudian ada elektron yang bergerak di mengelilingi inti atom. Yang selanjutnya yaitu teori atom dari Erwin Schrödinger. Dikenal dengan teori atom mekanika kuantum. Nah, menurut Erwin Schrödinger, atom terdiri dari inti yang berisi proton, di mana bermuatan positif, dan neutron yang bermuatan netral, dan menjadi pusat massa atom. Dan juga ada elektron yang bergerak mengelilingi inti. Posisi elektron pada kulit atom tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan ditemukannya elektron. Daerah dengan kemungkinan adanya elektron disebut dengan orbital. Nah, kamu bisa lihat perbedaan model atom dari beberapa ahli yang tadi saya kemukakan. Mulai dari John Dalton, ya, Thomson, Rutherford, Bohr, dan Erwin Schrödinger. Kamu bisa lihat perbedaannya ya. Sehingga dari materi-materi yang tadi saya jelaskan, kita dapat menemukan apa sih itu konsep atom. Jadi atom adalah unit terkecil penyusun materi. Atom terdiri dari 3 bagian utama, yaitu neutron yang bersifat netral, proton yang bermuatan positif, dan elektron yang bermuatan negatif. Proton dan neutron nanti berada pada inti atom, sedangkan elektron akan selalu bergerak mengelilingi inti atom. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Nah, ini adalah gambaran dari struktur atom yang terdiri dari proton ya dan neutron
yang menjadi inti atom, kemudian elektron-elektron akan mengelilingi inti atom. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas belum? Nah, untuk hari ini pelajarannya sampai di sini. Nanti kita akan bahas bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.